Film ini berlatar belakang pada zaman dinasti Tang. Raja Naga yang bertugas mengatur cuaca dihukum karena melanggar perintah langit. Ketika kepalanya akan dibawa ke istana, pasukan pengawal yang membawa dirampok dan dilenyapkan. Sejak itu, Kaisar selalu bermimpi buruk. Kaisar memerintahkan jenderalnya untuk menyelidiki kasus tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Film ini diawali dengan sebuah cerita bahwa tahun ke-13 dinasti Tang terjadi kekeringan pada musim gugur. Tiba-tiba ada jenazah yang jatuh dari langit. Kaisar lalu memerintahkan salah satu jenderalnya untuk membawa jenazah itu diam-diam. Sejak saat itu, Kaisar selalu mimpi buruk. Terlihat pasukan pengawal dari pengadilan tinggi sedang membawa peti melewati hutan. Tiba-tiba mereka diserang. Setelah melewati pertarungan yang sengit, hampir semua pengawal berhasil dikalahkan. Tapi ada satu orang yang selamat. Ia bernama Yulong. Keesokan harinya, Yulong melaporkan kejadian tersebut kepada Kaisar. Kemudian Kaisar menyuruh Yulong untuk pulang. Kaisar ingin berpikir dahulu. Mendatang Jenderal Qin menghadap Kaisar. Kepada Jenderal Qin, Kaisar menceritakan kejadian beberapa waktu sebelumnya. Ketika sedang tidur, Kaisar didatangi Raja Naga Sungai Qing. Raja Naga tersebut mengatakan bahwa dirinya menurunkan hujan tidak sesuai dengan perintah langit. Pejabat pengadilan kerajaan yang bernama Wei Zhang malam ini akan menghukum dirinya. Ia meminta Kaisar untuk menyelamatkannya. Kaisar mengatakan bahwa pejabat Wei adalah orang yang adil dan tegas. Jadi Kaisar tidak bisa membantunya. Raja Naga tersebut berkata, jika Kaisar membantunya, maka dia akan memberi cuaca yang bagus untuk dinasti Tang. Ketika pulang, Jenderal Qing bertemu dengan Yulong. Yulong meminta kepada Jenderal Qing agar dirinya diizinkan untuk menyelidiki kematian teman-temannya. Tapi Jenderal Qing tidak mengizinkan. Dia meminta agar pengadilan tinggi tidak ikut campur lagi urusan itu. Di tempat lain, ada seorang pria yang belum tahu namanya mendapat laporan dari anak buahnya bahwa semua yang dia butuhkan sudah siap. Kemudian dia mengatakan tentang manik bayangan. Terlihat sebuah kereta berjalan di tengah hutan. Di dalamnya ada pria dan wanita. Tiba-tiba mereka diserang monster. Tapi kemudian muncul Yulong menolong mereka. Ketika Yulong akan menyerang monster tersebut, datang dua orang yang menyerang monster tersebut dengan senjata rahasia. Kedua orang tersebut adalah Yan Xiang dan Fei Feng dari Departemen Xuanji. Kemudian Yan Xiang dan Fei Feng membawa Yulong ke markas Departemen Xuanji. Di Departemen Xuanji, Yulong bertemu dengan Jenderal Qing. Jenderal Qing memarahi Yulong karena dia tidak patuh pada perintah untuk tidak lagi menyelidiki kasus penyerangan teman-temannya. Jenderal Qing teringat percakapannya dengan Kaisar. Kaisar mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin membantu Raja Naga agar tidak dihukum. Ketika waktunya dilaksanakan hukuman, Kaisar mengajak pejabat Wei main catur agar dia lupa melaksanakan hukuman. Namun ketika bermain catur, pejabat Wei tertidur. Dan dalam tidurnya, melalui mimpi, dia melaksanakan hukuman kepada Raja Naga. Sejak saat itu, Kaisar selalu bermimpi buruk didatangi arwah naga tersebut. Dan ternyata, peti yang dirampok di hutan dari pengawal pengadilan tinggi berisi kepala Raja Naga. Selanjutnya, Kaisar meminta agar kejadian tersebut dirahasiakan agar tidak diketahui rakyat. Yulong kemudian diangkat menjadi anggota Departemen Xuanji. Bersama dengan Yan Xiang dan Fei Feng, dia diperintahkan untuk menyelidiki seorang peramal yang bernama Yuan Shaochang. Di tempat lain, kembali pria misterius ini menerima laporan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana. Departemen Xuanji sudah turun tangan. Terlihat Yan Xiang, Fei Feng, dan Yulong berjalan di kota.
Mereka mencari peramal Yuan Shoucheng. Kemudian mereka masuk ke sebuah penginapan. Di dalam penginapan, tampak seorang pendongeng sedang bercerita bahwa setelah Raja Naga tewas, arwahnya tidak tenang dan membenci Kaisar karena Kaisar tidak menyelamatkannya dari hukuman. Dia selalu datang ke istana untuk menuntut balas. Yulong, Fei-Feng, dan Yan Xiang melaporkannya kepada Jenderal King bahwa ada pendongeng yang tahu kejadian tentang Raja Naga dan Kaisar. Jenderal King pun heran mengapa pendongeng itu tahu kejadiannya. Kemudian Jenderal King memerintahkan Yulong membawa pendongeng tersebut. Namun pendongeng tersebut melarikan diri dan dimakan monster. Yulong bertarung dengan monster tersebut, dan datang pula Fei-Feng dan Yan Xiang membantu. Monster tersebut dapat dikalahkan. Ternyata monster tersebut hanya ilusi. Jenderal King kemudian menghadap Kaisar. Kepada Kaisar, Kaisar kemudian memperkenalkan Guru Tao kepada Jenderal King. Tapi tunggu, Guru Tao ini mirip anak buah pria misterius itu. Kaisar meminta agar Guru Tao tersebut membantu menyelesaikan kasus yang sedang dia selidiki. Pria misterius kembali menerima laporan bahwa Tuan Ling berhasil masuk ke Departemen Xuanji dan menemukan petunjuk manik pemecah ilusi. Yan Xiang ditugaskan untuk mencari manik pemecah ilusi seorang diri. Namun karena khawatir, Yulong dan Fei-Feng mengikutinya diam-diam. Ketika sampai di hutan, mereka tidak menemukan Yan Xiang. Tiba-tiba mereka diserang kabut yang tebal hingga pingsan. Ketika mereka terbangun, mereka sudah dikurung dan dirantai oleh orang-orang bertopeng. Dengan kecerdikan Yulong dalam memanfaatkan situasi, mereka berhasil memberi tanda berbahaya kepada Yan Xiang. Dan akhirnya, Yan Xiang datang menyelamatkan mereka. Selanjutnya, Yulong, Fei-Feng, dan Yan Xiang pergi ke rumah Jenderal Yu Qi. Jenderal Yu Qi ini adalah jenderal yang sedang dihukum untuk belajar Tao karena pernah berbuat salah. Jenderal Yu Qi juga pernah memimpin pengadilan tinggi. Terjadi pembicaraan antara Jenderal Yu Qi dan Yulong. Yulong mengatakan bahwa ia datang untuk meminjam manik pemecah ilusi dari Jenderal Yu Qi. Awalnya, Jenderal Yu Qi tidak mau meminjamkan. Ia meminta Jenderal Qin untuk datang sendiri meminjam kepadanya. Setelah menceritakan apa yang terjadi, akhirnya Jenderal Yu Qi mau menyerahkan manik pemecah ilusi kepada Yulong. Mereka bertiga kemudian meninggalkan Jenderal Yu Qi. Tapi Yan Xiang mengajak Yulong dan Fei-Feng ke tempat sepi. Karena curiga, Yulong bertanya kepada Yan Xiang kenapa ia mengajaknya ke tempat tersebut. Dan tiba-tiba Yan Xiang menyerang Yulong dan Fei-Feng. Ternyata Yan Xiang tersebut bukanlah Yan Xiang yang asli, namun Guru Tao yang menyamar menjadi Yan Xiang. Guru Tao ini sebenarnya bernama Miao Huan. Terjadi pertarungan yang sengit. Salah satu anak buah Miao Huan tersebut berhasil merebut kantong yang berisi manik pemecah ilusi. Ketika akan pergi, tiba-tiba Jenderal Qin datang dan langsung menyerangnya. Tapi Miao Huan langsung merebut kembali kantong berisi manik pemecah ilusi dan langsung melarikan diri. Kemudian mereka bertiga kembali ke rumah Jenderal Yu Qi. Jenderal Yu Qi sempat marah-marah karena manik pemecah ilusinya dibawa kabur penjahat. Tapi ternyata kantong yang dibawa kabur Guru Miao Huan berisi manik palsu, dan yang asli masih dibawa Yulong. Jenderal Qin meminta kepada Jenderal Yu Qi untuk membantunya menyelesaikan kasus yang sedang dia selidiki. Di tempat lain, Guru Miao Huan menyerahkan kantong yang berhasil direbutnya ke pria misterius ini. Ketika dibuka, ternyata hanya berisi telur. Kemudian dia memerintahkan untuk membawa Yan Xiang. Ternyata Yan Xiang yang asli selama ini dia tahan. Tiba-tiba, Yan Xiang memutuskan rantai yang mengikatnya dan langsung menyerang penjaga yang mengikatnya. Tiba-tiba, Jenderal Qin, Yulong, dan Fei-Feng datang. Mereka langsung menyerang para penjaga. Ternyata pria misterius tersebut bernama Yuan Chengdu. Terjadi pertarungan yang sengit. Kemudian Jenderal Qin menggunakan manik pemecah ilusi untuk melawan mereka. Ternyata para penjaga ini sebagian besar hanyalah ilusi. Para penjaga pun sebagian besar lenyap. Ketika manik pemecah ilusi sedang melayang di udara, Yuan Chengdu mengambilnya dan langsung meletakkannya di atas kepala Raja Naga.
Dan tiba-tiba Raja Naga tersebut hidup kembali. Kemudian Jenderal Qin memerintahkan untuk mundur. Ketika melarikan diri, Yan Xiong meledakkan diri agar pasukan Yuan tidak bisa mengejarnya. Jenderal Qin memerintahkan Yulong dan Fei Feng kembali ke Departemen Xuanji untuk memindahkan semuanya. Sedangkan dia dengan Jenderal Yuji akan ke istana untuk menjaga kaisar. Setelah sampai di istana, Jenderal Qin melaporkan kepada kaisar bahwa orang di balik semua ini adalah Yuan Chengdu. Yuan Chengdu adalah seorang pemberontak. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Jenderal Qin meminta kaisar untuk segera memanggil Perdana Menteri. Kembali ke Yulong dan Fei Feng, ketika mereka sampai di Departemen Xuanji, dia melihat penjaga sudah tewas semua. Ternyata Departemen Xuanji sudah diserang Yuan Chengdu. Yuan Chengdu mengatakan tujuan sebenarnya dirinya bukanlah untuk melenyapkan kaisar, tapi adalah menghancurkan pembuluh darah naga dinasti Tang. Karena jika itu dihancurkan, maka keluarga kerajaan akan musnah dan dinasti Tang akan mudah dihancurkan. Fei Feng kemudian mengatakan bahwa tugas terpenting dari pengawal istana adalah menjaga instrumen Xuanji agar tetap terhubung dengan pembuluh darah naga dinasti Tang. Terjadi pertarungan antara Yulong dan Fei Feng dengan Yuan Chengdu. Sementara itu di istana terjadi juga pertempuran antara Raja Naga melawan Jenderal Qin dan Yuji. Jenderal Qin dan Yuji akhirnya menyadari bahwa serangan naga ke istana hanya pengalihan saja. Tujuan sebenarnya dari Yuan adalah menghancurkan pembuluh darah naga dinasti Tang. Ketika keduanya sedang bimbang harus didahulukan yang mana, datang Perdana Menteri. Perdana Menteri memerintahkan Jenderal Qin dan Yuji ke Departemen Xuanji. Naganya, dia yang akan mengurus. Perdana Menteri membuat perisai di pintu kamar kaisar. Di Departemen Xuanji, Yuan berhasil mengalahkan Yulong dan Fei Feng. Instrumen Xuanji yang terhubung ke urat naga dinasti Tang ternyata berupa alat berbentuk bulat yang berputar. Yuan kemudian menyinari alat tersebut dengan manik pemecah ilusi, sehingga alat tersebut berhenti. Jika alat tersebut berputar terbalik, maka keluarga kerajaan akan hancur. Akhirnya, Jenderal Qin dan Yuji sampai di Departemen Xuanji. Terjadi pertarungan yang sengit antara Jenderal Qin dan Yuji melawan Yuan. Jenderal Qin dan Yuji terdesak. Kemudian Yuan berkata bahwa instrumen Xuanji setengah jam lagi akan berputar mundur. Jika itu terjadi, dinasti Tang akan benar-benar hancur. Kemudian Jenderal Qin bertanya, apakah peristiwa yang menimpa Raja Naga itu adalah rencananya? Yuan mengatakan, iya. Tiba-tiba datang Raja Naga dan langsung menyerang Yuan Chengdu. Namun, Yuan Chengdu menggunakan manik pemecah ilusi hingga Raja Naga pun lenyap. Tapi, tiba-tiba Guru Miao Huan menusuk Yuan dari belakang. Ternyata Guru Miao Huan sakit hati kepada Yuan karena sering dipanggil sampah. Tapi, Guru Miao pun tewas. Dan Yulong menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerang Yuan hingga tewas. Tiba-tiba Kaisar datang. Dia memperbaiki instrumen Xuanji hingga dapat berputar normal. Atas jasa-jasanya, Kaisar mengembalikan jabatan Jenderal Yuji. Kemudian memberi gelar kepada Jenderal Qin dan Jenderal Yuji, Dewa Pintu Kanan dan Dewa Pintu Kiri. Dan film pun berakhir.